Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Frida Ayu Ningtyas dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video perkenalan diri saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yani Isnaniyah SPD MPD. Simak video perkenalan diri saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M agar mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia dapat segera teratasi. Teman-teman mahasiswa, ada sebuah pepatah nih yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Frida Ayu Ningtyas. Biasanya saya lebih akrab disapa atau dipanggil dengan Frida. Saya berasal dari Magetan, lahir pada tanggal 4 Mei 2002. Saat ini saya tinggal bersama dengan kedua orang tua saya di Desa Sugiwaras RT 13 RW 3, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Ayah saya adalah seorang wira swasta, sedangkan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya ini merupakan anak terakhir dari dua bersaudara, di mana kakak saya sekarang ini sudah bekerja di salah satu perusahaan yang ada di kota Bekasi, yaitu PT Mulia Industri, sebagai karyawan pada bagian operator mesin. Beliau saat ini sudah berkeluarga dan sudah mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 9 bulan. Beliau bersama dengan keluarganya ini tinggal di Kampung Rawalintah, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sedikit cerita mengenai riwayat pendidikan saya. Saya merupakan siswa lulusan dari SMK Negeri 1 Magetan dengan jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang biasa disebut dengan OTKP. Saya ini merupakan siswa lulusan tahun 2020. Setelah selesai melaksanakan studi atau pendidikan saya di SMK Negeri 1 Magetan, kemudian saya melanjutkan studi atau pendidikan saya di salah satu kampus yang ada di kota Madiun, yaitu Politeknik Negeri Madiun, yang beralamatkan di Jalan Serayu, nomor 84 Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan menggunakan jalur SNMPN atau yang dulu biasa disebut dengan jalur PMDK-PN. Jalur PMDK-PN atau SNMPN ini merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru dengan melakukan penelusuran minat dan kemampuan politeknik negeri yang dilaksanakan secara serentak dan diikuti oleh seluruh politeknik negeri yang ada di Indonesia. Proses seleksi melalui jalur PMDK-PN atau SNMPN ini dilihat berdasarkan prestasi akademik dan prestasi lainnya. Alasan saya memilih untuk melanjutkan studi atau pendidikan saya di Politeknik Negeri Madiun dengan mengambil program studi D3 Administrasi Bisnis karena saya sangat tertarik dengan dunia perkantoran.
Selain itu, saya juga beranggapan bahwa sebelumnya saya sudah mempunyai dasar mengenai hal-hal apa saja yang terkait dengan dunia perkantoran. Dengan ilmu dasar yang sudah saya miliki tersebut, saya berharap bahwa nantinya saya akan lebih mudah untuk mengembangkan beberapa ilmu yang sudah saya miliki sebelumnya dengan beberapa ilmu yang saya dapatkan pada saat perkuliahan berlangsung. Alasan lain saya berkuliah di Politeknik Negeri Madiun karena saya termotivasi oleh salah satu kakak tingkat lulusan dari Politeknik Negeri Madiun dengan program studi D3 Administrasi Bisnis yang sekarang ini sudah bekerja sebagai seorang teller. Nah, dari sinilah saya memahami bahwa mahasiswa lulusan D3 Administrasi Bisnis ini mempunyai peluang kerja atau prospek kerja yang baik dalam dunia kerja. Peluang kerja atau prospek kerja bagi mahasiswa lulusan D3 Administrasi Bisnis ini diantaranya yang pertama yaitu bisa menjadi seorang teller, customer service, front office, sekretaris, dan masih banyak lagi. Lalu mengapa mahasiswa program studi D3 Administrasi Bisnis ini mempunyai prospek atau peluang kerja yang baik? Hal ini dikarenakan program studi D3 Administrasi Bisnis ini mempunyai ruang lingkup pembelajaran yang sangat luas, tidak hanya mengenai ruang lingkup perkantoran saja. Selain itu, ilmu yang dipelajarinya pun bersifat fleksibel atau dapat mengikuti perubahan atau perkembangan terkini. Nah, itulah beberapa alasan saya untuk melanjutkan studi atau pendidikan saya di Politeknik Negeri Madiun. Saya merupakan mahasiswa semester 2 program studi D3 Administrasi Bisnis kelas 2J dengan nomor pokok mahasiswa atau NPM 203 101010. Selama berkuliah di Politeknik Negeri Madiun ini, saya mengikuti salah satu UKM yaitu UKM Kewirausahaan. Alasan saya mengikuti UKM Kewirausahaan ini karena saya ingin mendapatkan sebuah ilmu mengenai bagaimana cara berwirausaha yang baik, yang mana nantinya ilmu yang sudah saya dapatkan tersebut dapat saya aplikasikan baik ketika saya masih melaksanakan studi atau pendidikan saya di Politeknik Negeri Madiun, ataupun ketika saya sudah selesai melaksanakan studi atau pendidikan saya. Selanjutnya saya akan mengulas sedikit mengenai hobi atau kegemaran saya. Nah, pastinya teman-teman mahasiswa penasaran nih, apa sih sebenarnya hobi saya itu? Salah satu hobi yang sering saya lakukan yaitu membaca buku. Mengapa demikian? Alasan saya mempunyai kegemaran membaca buku ini karena menurut saya, dengan membaca buku inilah saya akan mengetahui beberapa hal yang belum saya ketahui sebelumnya. Dengan adanya beberapa hal yang belum saya ketahui sebelumnya tersebut, akan mendorong saya untuk lebih mendalami dan memahami hal-hal tersebut, sehingga dapat menambah wawasan saya. Selain itu, dengan membiasakan diri untuk membaca buku ataupun membaca jenis karya tulis lainnya seperti artikel, akan dapat memperbanyak kosakata yang saya miliki, baik dalam bentuk bahasa Indonesia ataupun dari bahasa lainnya. Semakin banyaknya kosakata yang saya miliki ini akan menambah kemampuan dan kepercayaan diri saya ketika saya hendak mengutarakan sebuah pendapat di depan umum ataupun di depan khalayak ramai. Seperti sebuah pepatah yang menyatakan bahwa membaca itu ibarat menabung. Semakin dalam, maka akan semakin banyak hal berharga yang didapatkan. Dari pepatah itulah saya dapat memahami bahwa membaca ini mempunyai banyak sekali manfaat bagi kehidupan saya. Nah, salah satu mimpi terbesar saya yaitu saya ingin menjadi seorang entrepreneur sukses dalam bidang fashion and food catering.
Agar mimpi saya tersebut dapat terwujud, saya memerlukan beberapa persiapan yang saya lakukan, di antaranya membuat sebuah rencana atau planning dan menentukan skala prioritas dari masing-masing rencana tersebut sehingga dapat mempermudah saya untuk mencapai mimpi-mimpi saya tersebut. Selain itu, saya juga mempunyai sebuah quote yang saya jadikan sebagai motivasi saya dalam mencapai mimpi-mimpi saya. Quote saya tersebut adalah I dream before I exist, yang artinya adalah saya hidup untuk mencapai cita-cita dan impian. Quote inilah yang menjadikan saya selalu termotivasi dan bersemangat untuk mencapai semua mimpi saya. Kemudian saya akan mengulas sedikit mengenai kegiatan apa saja yang saya lakukan di luar kegiatan saya sebagai mahasiswa. Untuk kegiatan saya sebagai mahasiswa adalah belajar dan berusaha untuk menjaga nama baik dari Politeknik Negeri Madiun. Sedangkan kegiatan lain yang saya lakukan di luar kegiatan saya sebagai mahasiswa yaitu kegiatan untuk menjalankan bisnis online, khusus pada produk kecantikan. Agar bisnis online yang saya lakukan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak berhenti di tengah jalan atau mengalami kerugian, maka saya berusaha untuk mendapatkan konsumen yang sesuai dengan target yang sudah saya tentukan sebelumnya dan membuat konsumen tersebut dapat loyal dengan produk yang saya tawarkan. Dengan adanya beberapa konsumen yang loyal dengan produk saya, akan membuat produk saya tersebut mempunyai grade yang baik dalam dunia perdagangan, serta dapat menarik minat konsumen baru untuk menggunakan produk saya tersebut. Dalam menjalankan bisnis online ini, saya rasa sangat perlu untuk menerapkan beberapa strategi agar bisnis online yang saya lakukan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan saya. Membentuk kepercayaan konsumen terhadap produk yang saya tawarkan inilah merupakan tantangan terbesar bagi saya. Nah, sebelum saya tutup perkenalan diri saya kali ini, saya mempunyai sebuah kutipan motivasi yang dapat dijadikan sebagai dorongan bagi kita semua agar selalu bersemangat. Adapun kutipan motivasi tersebut adalah, ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan oleh orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah yang lebih dari apa yang dipikir oleh orang lain masuk akal. Dengan kutipan motivasi tersebut, mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Mengambil sebuah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Memberikan perhatian dan pelayanan terbaik bagi yang memerlukan. Dan jangan pernah lupa untuk bermimpi besar agar kita selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan. Tetap semangat dan pantang menyerah dalam meraih sesuatu yang telah menjadi impian atau harapan Anda. Sekian perkenalan diri saya kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.